Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Raditya Sanjaya dengan NPM 223510087. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi yang saya dapat dari video yang telah diberikan. Apa itu React? React adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan efisien, terutama untuk aplikasi web dengan banyak data yang berubah-ubah. Mengapa React populer? React membantu developer membangun antarmuka pengguna yang responsif dan dinamis dengan cepat. Keuntungan belajar React diperlukan di banyak industri dan oleh banyak perusahaan, membantu mengembangkan aplikasi berskala besar dengan struktur kode yang rapi. Siapa itu pemula React? Definisi pemula dalam React: siapapun dengan dasar JavaScript yang belum pernah menggunakan React sebelumnya. Yang kedua, mengapa dokumentasi resmi tidak selalu cocok untuk pemula? Dalam bahasa teknis, dokumentasi cenderung menggunakan istilah kompleks yang sulit dimengerti pemula. Ada juga kurangnya contoh sederhana, minimnya contoh langkah demi langkah atau paduan sederhana yang langsung dapat diikuti oleh pemula. Prasyarat belajar React. Penguasaan JavaScript. Dasar yang diperlukan yaitu variabel, fungsi, objek, dan DOM. Pengenalan HTML dan CSS, struktur dan tampilan web, memahami elemen-elemen HTML dan styling dasar dengan CSS. Penggunaan command line, navigasi folder dan menjalankan perintah dasar seperti npm install. Sejarah singkat dan alasan memilih nama React. Sejarah singkatnya yang pertama itu React dikembangkan oleh tim Facebook pada tahun 2011 untuk memudahkan pengelolaan antarmuka pengguna di aplikasi besar seperti Newsfeed. Yang kedua, dengan cepat. React diterima luas di industri dan menjadi salah satu pustaka paling populer untuk pengembangan antarmuka pengguna. Mengapa disebut React? Nama React berasal dari kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan data secara cepat dan efisien, sehingga pengguna bisa menikmati UI yang lebih interaktif. Konsep dasar React. Yang pertama ada komponen. Elemen dasar UI dalam React yang dapat digunakan kembali dan diatur sesuai kebutuhan aplikasi. Contohnya, tombol, formulir, atau bagian dari UI yang dapat berdiri sendiri dan dikustomisasi. Yang kedua ada props. Fungsi props ini adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen ana agar data tersebut dapat ditampilkan atau diproses. Penggunaan props yaitu untuk mempermudah berbagi informasi antar komponen dengan tetap menjaga isolasi logika tiap komponen. Contoh React sederhana ini di sini telah saya paparkan itu kode komponennya. Ada return kurung siku h1 hello props name. Penjelasan kode. Greeting komponen. Contoh komponen fungsional sederhana yang menampilkan salam para pengguna. Props name mengambil data dari komponen induk untuk menampilkan nama di dalam teks. Kesimpulannya itu React adalah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan efisien. Dipilih oleh Facebook, React mempermudah developer membuat komponen UI yang bisa digunakan kembali, sehingga aplikasi lebih mudah diatur dan responsif terhadap perubahan data. Kita lanjut ke presentasi berikutnya, yaitu ada komponen dalam React. Apa itu komponen? Definisi singkatnya yaitu komponen adalah blok penyusun kecil dalam React berfungsi untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan dapat dikelola. Keunggulannya itu mempermudah pengembangan aplikasi dengan memecah kode menjadi bagian-bagian kecil yang terisolasi dan dapat digunakan kembali. Mengapa belajar komponen? Pentingnya komponen. Memahami konsep komponen penting agar dapat membangun aplikasi React yang modular, scalable, dan efisien. Konsep dasar komponen. Yang pertama, itu komponen sebagai unit terkecil. Penjelasan dalam React. Komponen adalah unit terkecil yang dapat berdiri sendiri. Setiap komponen dapat mengelola dan mengemas logikanya sendiri. Yang kedua, berikutnya ada cara membuat komponen sederhana, yaitu buat fungsi atau kelas yang mengembalikan elemen JSX. Yang kedua ada props. Fungsi props ini adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Contoh penggunaannya, di dalam kurung kurawal, prop
nama, di mana nama adalah data yang dikirimkan. Yang ketiga ada state, pengolahan data. State adalah data yang dimiliki oleh suatu komponen yang dapat berubah sesuai dengan aksi pengguna. Contoh penggunaannya adalah use state untuk menginisialisasi dan memperbarui state. Membuat komponen yang baik dan benar. Yang pertama ada ukuran komponen. Pentingnya ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat membuat komponen mudah dibaca dan dikelola. Tips menemukan ukuran yaitu pisahkan logika dan tampilan yang berbeda ke dalam komponen terpisah. Reusability. Pentingnya reusabilitas komponen yang reusable yang menghemat waktu dan tenaga dalam pengembangan. Berikutnya ada kontainer komponen. Gunakan kontainer untuk menyimpan logika dan membungkus komponen presentasi. Membuat komponen lebih mudah digunakan kembali. Teknik pengiriman data. Pertama ada props dry link. Mengirim data dari komponen induk ke komponen yang lebih dalam melalui rantai komponen. Contohnya, prop nama dikirim dari komponen A ke komponen C melalui komponen B. Lifting state up. Mengelola state pada komponen induk agar bisa digunakan beberapa komponen anak. Manfaatnya untuk mempermudah akses data bersama pada komponen-komponen yang berbeda. Nah, kesimpulannya adalah, dalam React, komponen adalah blok bangunan utama yang memungkinkan kita memecah antarmuka menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola, diulang, dan digunakan kembali. Memahami cara kerja komponen, penggunaan props untuk mengirim data, dan state untuk mengolah data yang berubah adalah dasar untuk membangun aplikasi React yang efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang modular, kita dapat membuat aplikasi yang lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan diperluas. Konsep-konsep seperti props drying dan lifting startup juga penting untuk berbagi data antar komponen. Memahami dasar-dasar ini adalah langkah awal untuk mengeksplorasi topik lebih lanjut dalam React seperti manajemen state dan dengan Redux atau konteks API, routing, dan optimasi performa. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.